Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Endang Lestari dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 5 April 2023. Selamat pagi Oma Endang. Selamat pagi juga. Apa kabar Oma? Baik-baik aja. Puji Tuhan. Sehat terus ya Oma. Amin. Amin. Oke, Oma Endang, hari ini kita sebagai umat Katolik merayakan satu orang kudus, yaitu Santo Vincentius Ferrer, pengaku iman. Ya Oma, betul ya? Oke. Sekarang Oma tolong ceritakan bagaimana kehidupan asal dari Santo Vincentius ini, Oma. Ya, Santo Vincentius Ferrer ini sejarah secara keseluruhannya itu tidak disinggung terlalu banyak. Ya. Cuma yang saya ketahui bahwa beliau adalah seorang yang dilahirkan di Valencia, Spanyol pada tahun 23 Januari 1350. Ia itu terkenal sebagai pembuat mukjizat. Nanti akan saudara-saudara ketahui bahwa selama beliau menjadi imam sampai beliau meninggal, ada 873 mukjizat yang terjadi dan semuanya itu dapat dibuktikan kebenarannya. Wow, luar biasa sekali Oma ya. Beliau juga seorang wartawan hari kiamat. Ya, jadi mungkin beliau banyak mendapat ya pengalaman, penglihatan dan sebagainya tentang kiamat ya. Selain itu ia adalah penobat banyak orang berdosa. Pendidikannya itu tidak juga banyak diceritakan. Hanya dalam waktu beliau berusia 14 tahun dikatakan dia sudah menyelesaikan pendidikan awalnya sebagai dalam ilmu filsafat. Berarti beliau sudah mendapatkan karunia yang istimewa sejak kecil Oma ya. Karunia yang luar biasa, bersehubungan beliau itu adalah seorang yang jenius. Baik. Dan pada usia 17 tahun beliau sudah diterima di dalam Ordo Dominikan. Dan 1 tahun kemudian beliau dikirim ke Barcelona. Pendidikan filsafatnya diselesaikan di Valencia, sehingga menjadi seorang sarjana yang utuh. Lalu setelah pendidikannya selesai, beliau menjadi seorang dosen di Lerdia di Spanyol. Selain itu beliau mendapat pendidikan juga ada di Toulouse di Perancis. Selesai beliau menyelesaikan profesinya sebagai dosen itu selanjutnya pada tahun 1373 dalam usia 23 beliau kembali ke Barcelona. Dikatakan beliau itu sangat tampan dan juga sangat rendah hati, juga dia adalah seorang jenius. Jadi dalam usia 17 tahun lebih sedikit ya, mungkin dalam usia 20 tahun dia sudah seorang sarjana. Dikatakan ada seorang kardinal yaitu Bapak Pedro de Luna yang kelak akan menjadi seorang paus dengan nama Benedictus yang ke-13 menaruh perhatian
yang besar terhadap Ferrer tersebut. Sehubungan dengan kepribadiannya yang baik, jenius lagi, dan ia adalah seorang yang sangat rendah hati. Oleh karena itu, pada tahun 1379 beliau itu diangkat oleh Bapak Pedro de Luna sebagai pembantu Sri Paus ketika beliau itu menjadi paus. Jadi pada saat Paus Pedro de Luna ini menjadi paus, Luna itu menjadi paus, beliau mengangkat dia memperbantukan sebagai Ferrer itu sebagai pembantunya. Nah, pada waktu beliau sungguh-sungguh sudah menjadi seorang paus, sewaktu Ferrer berada di Perancis, beliau diangkat menjadi seorang pembantu penasehat dari Bapak Sri Paus dan juga Bapak Pengakuan. Luar biasa. Seorang yang berkedudukan lebih rendah dari Bapak Sri Paus menjadi Bapak Pengakuan. Luar biasa. Lalu bermaksud Bapak Paus ini mau mengangkat beliau menjadi kardinal dan akan diberi tanggung jawab untuk memimpin kantor-kantor gereja di Avignon. Tetapi ini ditolaknya. Soalnya di dalam hatinya dia berkeinginan menjadi seorang misionaris untuk memberitakan Injil. Lalu pada tahun 1398 setelah beliau menyatakan mengundurkan diri, beliau itu berangkat ke Roma dan menjadi seorang misionaris. Dan di sana beliau mendapat suatu penyakit, penyakitnya itu agak berbahaya. Dalam penderitaannya, menderita sakit itu, beliau mendapat penglihatan ya, bahwa Yesus datang dengan Dominikus, dengan Santo Fransiskus Assisi saat itu. Dan jadi dalam keadaan sakit, Omaya. Iya, waktu dia sedang sakit keras itu, Yesus menampakkan diri pada beliau dan memberi pesan pada beliau untuk menjadi seorang misionaris untuk seluruh bangsa-bangsa. Setelah beliau sembuh, maka beliau melaksanakan tugas tersebut untuk menjadi misionaris di beberapa negara selama 20 tahun, yaitu dimulai di Spanyol, lalu dia berangkat ke Prancis, lalu dia berangkat ke Italia, dan selanjutnya ke Jerman. Nah, Tuhan memberi suatu kelebihan pada beliau, yaitu mempunyai kemampuan berbahasa, sehingga khotbahnya dalam misinya sebagai pewarta Injil dengan suara yang lantang, suaranya itu terdengar jauh ke pelosok-pelosok di mana beliau berkhotbah, sehingga dengan hanya berkhotbah banyak orang bertobat. Salah satu yang berhasil dipertobatkan itu ialah Paulus de
Burgos ya. Jadi beliau itu dikristenkan menjadi Katolik dan selanjutnya beliau menjadi seorang uskup. Selain itu beliau pandai berkhotbah, beliau juga pandai meramal. Dua di antara sekian banyak mujizat yang diramalkan ya, yang diramalkan yaitu Benedictus dari Siena dan Alfonso Borgia. Setelah dia meninggal, kenyataan itu terjadi, keduanya sungguh-sungguh menjadi seorang santo. Luar biasa. Luar biasa. Pada akhir hidupnya beliau itu meninggal ada di Inggris, di Vannes ya, pada usia 69 tahun, yaitu pada tanggal 5 April 1419, yang juga menjadi suatu keistimewaan, yaitu bahwa proses berjalannya kanonisasi itu dilakukan sesudah beliau meninggal. Jadi dengan banyaknya mujizat-mujizat terjadi yang sejumlah 873 itu yang ternyata tidak terbantahkan, semuanya itu terjadi sesungguhnya. Dan dapat dibuktikan, Oma ya. Oleh karena itu diberilah gelar kudus oleh Paus Kalistus ketiga pada tanggal 3 Juni 1455. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai Santo Vincentius Vincentius Ferrer tersebut. Terima kasih Oma Endang atas kisahnya hari ini, kisah dari Santo Vincentius Ferrer. Semoga semangat dari Santo Vincentius Ferrer ini tetap kita teladani sampai sekarang ya Oma ya. Baik, dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Vincentius Ferrer, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dan sampai jumpa dalam acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.